Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kita tetap menikmati menjalani kehidupan ini dengan tetap bersemangat, bersandar, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara, salah satu problematika yang dihadapi oleh pasangan muda di masa-masa ini, terutama mereka keluarga muda yang memiliki anak yang dengan usia yang masih kecil, lalu mereka juga harus bekerja. Tidak jarang mereka harus meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Maka alternatif yang bisa mereka lakukan adalah biasanya mencari seorang pengasuh untuk anak-anak mereka di rumah. Nah, tentu mencari seorang pengasuh pasti ada kriterianya. Tidak mungkin kita sembarangan begitu saja, asal saja mendapatkan seorang yang mau mengasuh anak kita tanpa kita melihat apakah orang ini bisa bertanggung jawab, apakah orang ini sungguh-sungguh bekerja dengan baik, apakah orang ini juga bisa mengasihi anak kita dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersyukur kalau kita menemukan seorang pengasuh anak yang betul-betul baik, yang betul-betul mengasihi anak kita, yang tidak hanya melakukan pekerjaannya hanya karena upah yang kita beri, tapi betul-betul dia melakukan itu dengan tulus hati. Saudara-saudara, bagaimana dengan kisah yang ada dalam bacaan leksionari kita hari ini? Saudara, dalam bacaan kita hari ini dikemukakan bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus berkata dia adalah gembala yang baik. Saudara, kalau ada gembala yang baik berarti sangat kemungkinan besar ada gembala yang tidak baik. Karena itulah di dalam ayat yang ke-11 kita bersama-sama akan melihat mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yesus disebut sebagai gembala yang baik karena yang pertama, bahwa ia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan, dia bekerja hanya karena upah yang diterima. Persoalan apakah ketika domba-domba itu harus berhadapan dengan binatang buas dan nyawa mereka terancam, itu bukan urusan seorang gembala upahan. Maka seperti yang dikatakan di dalam ayat 12, gembala upahan ketika dia melihat serigala datang, maka dia akan menyelamatkan dirinya sendiri, lalu meninggalkan domba-dombanya. Tetapi gembala yang baik adalah gembala yang ketika ada binatang buas mencoba memangsa domba-dombanya, maka dia berdiri di depan untuk menjadi apa? Pelindung bagi domba-dombanya. Bahkan nyawanya pun dipertaruhkan asalkan domba-dombanya itu selamat. Jadi Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib bagi kita, domba-domba yang dikasihinya. Saudara, lalu yang berikutnya, mengapa Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik? Saudara, dikatakan di dalam ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku
dan domba-dombaku mengenal aku. Mengenal bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia sangat tahu satu persatu domba-dombanya. Maka ketika ada domba yang mungkin kelihatan kurang sehat, tidak lincah seperti biasanya, oh gembala yang baik dia tahu ada apa dengan dombaku. Maka dia akan segera melakukan sesuatu supaya dombanya itu bisa kembali ceria. Kalau dombanya sakit, supaya domba itu kembali segera sehat dan sebagainya. Saudara, inilah cerminan dari seorang gembala yang baik. Dan bukan hanya dia yang mengenal domba-dombanya, tapi dikatakan domba-dombanya itu mengenalnya. Domba-dombanya itu kenal suara gembalanya yang baik ini. Karena tahu bahwa gembalanya ini adalah gembala yang betul-betul mengasihinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu yang berikutnya, mengapa Yesus disebut gembala yang baik? Bukan hanya Yesus memberikan nyawanya, bukan hanya Yesus mengenal domba-dombanya, tapi dikatakan ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Kalau domba-domba lain itu dikatakan itu juga gembala yang baik, itu dikatakan dia harus tuntun. Terlebih dengan domba-domba gembalaannya. Maka sebagai gembala yang baik, Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa kita patut menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita menjadi domba-domba gembalaannya. Karena kita punya Tuhan sebagai gembala yang luar biasa baiknya. Saudara, biarlah melalui perenungan hari ini menjadi semangat bagi kita kembali. Bahwa kita adalah domba-domba yang berbahagia. Kita domba-domba yang begitu diperhatikannya. Kita domba-domba yang begitu dikasihinya. Bahkan nyawanya sendiri pun telah Ia berikan bagi kita. Maka pertanyaan refleksi bagi kita sebaliknya adalah, apakah kita sudah mengenal dengan baik gembala kita? Dan apakah setiap hari kita juga belajar dan terus berusaha untuk juga menjadi domba-domba yang manut, domba-domba yang nurut pada gembalanya? Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur memiliki gembala yang baik seperti Engkau. Tuhan, kami juga mau menjadi domba-domba-Mu yang baik, domba-domba yang nurut, domba-domba yang taat padamu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.